Bismillahirrahmanirrahim. Waqad syaraqtu ma'asyuruh fi hadzal mukhtasar. Lan teman-teman tumandang sapa ingsun ma'asyuruhi sebetane ya tumandang fi hadzal mukhtasar ing dalam ikilah kitab mukhtasar. Fi jam'i juz'in ing dalam ngumpulna juz latifin kang cilik ala surat syarhi ing atase bentuk syarah. Idako iki hadal mukhtasari krono detail-detailnya atau cilik-ciliknya masalah kitab mukhtasar di kitab muharrar min haitsul ikhtisaru saking sekirane utawi ngringkes iku maujud min haitsul ikhtisaru niku maujud wa maksudi uta maksud insun bihi iklan ikilah syuruh fi jambil mukhtasar wa tamdiru ngelingno alal hikmah ing atase hikmah iku makna sing apa nuktah ya hikmah faedah sing tersembunyi fil ujuring dalam pindah-pindah anibaratul muharrari saking redaksi kitab muharrar. Kenapa dalam banyak hal aku nyarai tapi redaksi di kitab muharrar tak pindah karena ada hikmah. Wa fi haqiqatin lan nambahi satu catatan. Macane qaidin kok daya gitu qaidan. Meskipun nanti basa Jawane qaid au harfin atau huruf bil kalam dalam kalam. Au syartin atau syarat bil masalati krana masalah tidak dikas pada mengkono-kono kabeh mimma bayana. Sange barang kang nasna kita muharrar ing mah. Wa aksaru dzalika uti mengkono-kono kabeh guna daruriyat saking masalah-masalah sing pokok ala tikang lafitan kena ora minha saing daruriyat. Wa minhu lan saking mengkono-mengkono kang kasebut min dalika mauti perkara le sakang ora apa bidurian kelan mesti walakin tetapi te catatan atau al-qaidu hasaron abdi kama qala fi ziyadati lafdhi tolak fi qawli fil kama qala kaya oleh nambahi sapa Imam Nawawi ing istilah kitab muharrar fi ziyadati lafdhi tolak ing dalem nambahi lafaz kang yaiku tolak fi qawli dalam dawe kitab muharrar fil khat faidang koto alam yahilla qoblal husli wa irsaumi ditambahi wa tolak lan tolak. Faina tolak kamu kesatene tolak lam yuskar uratin sebab tolak kok usune iki fil muharramat ing dalam barang sing diharamno sebab haid. Maksudnya ngeten nggih kula terangaken. Oh niki gampang. Misalnya sampean ngarang kitab sampean ngarang kitab, misalnya contoh rapati mungkin, misalnya sampean ngarang kitab itu mestinya kan ini wayah rumu bil haidi saya terus wayah rumu bil haidi qoblal husli kira-kira sing haram apa ya? As-saumu wa sholat wa qiraatul Quran karena itu yang mudah diingat jadi kalau orang haid atau qoblat tuhur atau qoblat itu kan mesti yang haram apa? Sholat puasa, pegang apa? Nah ada yang dilupakan biasanya orang itu mesti lupa tolak. Lupa apa? Tolak. Padahal kalau di disiplin fikih istri yang sedang haid itu haram ditolak. Karena dengan ditolak pas haid iddahnya menjadi panjang. Karena masa haid tidak dihitung iddah. Sehingga tolak bil haid dianggap tolak bid'ah ya, tolak apa? Bid'ah, tolakun bid'ah. Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muharramat yang disebabkan haid. Termasuk Imam Syafi'i, Imam Rafi'i, akhirnya Imam Nawawi nambah juga. Ya jadi misalnya makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas haid, terus lapor ke Rasulullah. Ibnu Umar menceraikan istrinya pas haid. Kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Murhu fal yurajiha. Anakmu perintah supaya merujuk istrinya. Nanti kalau iddahnya haidnya selesai, baru kalau ingin tolak ditolak. Saya hitung ya, iddahnya umumnya perempuan itu kan dawatil haid. Aku ngerti mesti aman rapati siap. Majalah fakih jeblok potongannya ketara jeblok kabeh. Menawa sak gurune nek potongannya itu. Aku lalu fakir melotok macam tak pelajari ya. Umumnya perempuan kan dawatil haid. Kamu jangan bayangkan yang tidak dawatil haid, yang umum saja. Yang umum perempuan yang dinikahi itu kan umumnya dawatil haid. Kalau dawatil haid iddahnya berapa? Salah satu huruf. Berarti 3 kali masa suci. Nah, kalau 3 kali masa suci, misalnya istri kamu itu Januari tanggal 1 tuh haid.
Biasanya haidnya an aksarul haid itu 15 hari. Kalau kamu ceraikan tanggal 1 atau tanggal 2, itu kalau haidnya betul sampai 10 hari, 12 hari kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai suci. Kalau nggak suci berarti nggak dihitung mulai masa iddah. Sehingga otomatis masa iddahnya panjang. Karena setelah haid selesai baru dihitung tuhur 1 Tuhur 1 haid lagi, tuhur 2 haid lagi, tuhur 3 haid lagi. Itu kan panjang. Tapi kalau kamu mencerainya pas suci itu bisa 2 bulan sekian persen kelar. Misalnya begini, ya kita harus sampai yang megat orang kira payu. Bayang no ilmu nih, bayang sampai yang ilmu nih, harus sampai yang megat rapi payu. Kemudian Pak Haris lagi, masuk lagi payu ke pegatan. Cuman aku potongannya rafaham itu keluar ikhlas. Tapi kayak rafaham itu normal karena tadi, misalnya kamu ditanya, Pak Yai, kalau nak itu haram apa saja? Mesti spontan tuh jawabnya ya ra oleh poso, ra oleh sholat, ra oleh maca. Sebetulnya ada haram yang kurang populer yaitu suami kamu nggak boleh menceraikan. Nah, makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan lafaz tolak di bab haid yang kitab Muharrar tidak menyebut. Lha iku nek sampeyan sinau dhewe yakin ra paham, sembuleten ngene iki aku serah potongane ketara. Ini mboten suudon, sul yakin. Ya jajal lah, ora diterangno gak paham. Ya tak ulang lagi ya. Kalau kamu nyeraikannya istri itu pas haid itu bisa 2 bulan koma berapa? Ya umumnya di 3 bulan. Misalnya gini, istri kamu 2 hari lagi haid, ya masih suci tapi 2 hari lagi haid. Terus kamu cerai, berarti terhitung 1 masa suci. 2 hari lagi dia haid, terus haidnya hanya 6 hari, masih di bulan yang sama. Delalah dia tuhurnya aqallu tuhri. Ya sudah, terus nanti suci lagi, berarti sudah tuhur kedua. Suci lagi, haid lagi, suci lagi, terus at-ta'nu fil haidah. Yang berikutnya sudah salah satu huruf. 3 kali masa. Nah masa suci ini yang masih bid'ah dicerai. Memang kalau istilah takrib tolakun bid'iyun atau tolak bid'ah. Itu sebaiknya menceraikan istri itu fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Masih ingat itu catatannya? Awas ora paham sini-sini wong. Aku ngerti nek kira paham. Kowe kepine ngaji tak janjini swarga, ngono tak jak mikir ra siap. Ya termasuk tolak yang baik adalah ya, tapi ya piye tolak ora kok terus tolak kabeh. Maksudnya memang istilah fikih ini kamu jangan pakai istilah yang selain fikih. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tapi di sini bukan sunni yang masyru'. Bukan berarti tolak disyariatkan enggak. Syaratnya menceraikan istri termasuk tolak sunni Tidurin lam yujamiha di suci yang pas tidak kamu jima. Rawlah kumpul itu bahasa fikih itu vulgar, rawlah anak-anak Pak Haris itu. Karena kalau bahasa fikih bias itu kacau Makanya di bab fikih itu menjadi jorok karena enggak boleh kesaksian bias. Enggak boleh misalnya orang dirajam hanya karena saya menyaksikan tidur bersama, enggak boleh. Harus detail Harus detail. Mau fikih kadang jorok ila juhasa wa uqad biha terus. Wah macam-macam. Ada yang santri boleh kebenaran. Saya teruskan lagi ya. Orang cerai itu kan mesti tukaran. Ya dengan cerai mesti tukaran. Buat tukaran krono ekonomi, buat kecewa ngerti, boleh bojo dirabi alternatif terakhir. Lagi konangan, akhirnya kan kecewa. Yang kone cinta jadi boleh alternatif terakhir. Itu ya kecewa. Akhirnya kan isin, wah semuanya dibeli cadangan. Akhirnya cerai. Di mana-mana wong cerai itu tukaran. Apapun sebabnya cerai itu faktor itu tukaran. Itu tidak senang. Nah kalau tidak senang, itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai. Maka diusahakan cerai yang baik adalah yang iddahnya paling singkat. Ya, cerai terbaik adalah yang iddahnya paling singkat. Artinya apa? Yaitu tadi di masa suci yang tidak dijima.
Mergo nak iddah ora selesai, kowe ora ini bojomu iki cek mungkin kembali. Mergo ora selesai di masa iddah dia kembali kan enggak harus nikah jadid. Paham ya? Bareng ngono mbok pegat fituhurin sing jamak tahafihi. Pas tuhur mbok jimak terus mbok pegat. Jadi bengi mbok jimak isuke mbok pegat. Jebule manimu iku dadi anak. Kan mangkel kan. Wis pegatan muangkel jebule ngandung anakmu. Kowe iku mulai ngandung wis muangkel kok. Kita sangang mulang ngandung anak wong sing gak mbok seneng. Kowe itu mangkele masyaallah. Ngempet mangkel sangang wulan. Apa meneh anake bandel gak lahir-lahir. Gak mungkin Pak Imam Syafi'i ora kok tentu mangkel kok. Kaya apa ngandung wong sing wis megat. Ya jadi bengi cek dijima, harus baca fikih harus vulgar bengi dijima, esok tukaran karena terbukti sing lanang iku duwe bil, utawa terbukti alternatif mau pegatan. Pegatan ape iddah harus ngikuti watul hamli. Watul hamli ngandung wong sing saiki orang paling kamu benci. Kok ternyata sing lanang duwe simpanan terus rabine mergo mburu donya. Terus jagongan be kancane arep-arep mati wong tuamu. Wes ngerti, weleke ngerti kabeh. Dene wis kebongkar. Kayak apa mangkelnya? Mangkel ora iso pisah kok suami, tetap iddah karena iddahe watul hamil. Kayak apa mangkel? Gelon. Kowe bayangno dadi wedok sing ngalami ngono. Ngandung wong saka bapak sing ora kon yo wedi kelakuane kok bapake wedi khawatiran yo apa meneh nak ngidame kepingine barang sing aneh-aneh terus eling raine bapake pas lahir langsung gak gelem gendong gak gelem ngemi apa meneh nak raine yo mirip bapake wah wis musibah tok yo musibah tok. Ya makanya ini ngaji, makanya ketika ada pangeran ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kabeh ulama tafsir maknane li itu manfaat. Kamu nyerai istri itu yang untungkah iddahnya istri itu. Artinya nyari momen di mana tolak itu cepat selesai karena jenis tukaran itu wong mantel. Makanya nolak neng waktu suci yang tidak dijima ben idai tenggelom kali masa suci itu kira-kira trennya ya 3 bulan ya tapi ya tren nanti pokoknya walhasil suci 1 head suci lagi dihitung 2 head suci lagi dihitung 3 terus atoknu masuk head berikutnya sudah idahnya selesai itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa kalau yang 2 bulan tuh mungkin contohnya gini Januari tanggal 1 kowe megat. Isuk yo megat. Kan isih suci, bengi nek head, kan tetep iku wis diitung suci. Kalau terus bareng ngono head 6 hari. Berarti tanggal 8 suci. Delalah tuhri aqallut tuhri. Bar 15 dino head meneh. Berarti dalam 1 bulan terjadi 2 kali masa. Aku rapati ngalim mesti nyontokno merapati iso. Aku cerah, kowe cek mikir opo bos. Ngaji kudu ngloto, kowe kudu setengah apa. Kowe muridé basal sini wong. Kok bangga tok muridé basal al-alim al-usul itu gunane opo ora dhewe alim. Kaya kula lho ngaku putu alim dadi basal ra isin. Lho kiai yo butuh harga diri ngawur kan. Lho kula niku nate digojlok mbamun. Aku ya mung ora di anak kaya ngaji kaya opo di murid kaya kowe dadi kiai isin. Bisa, jadi kira di murid alim bisa. Kan dia koyak metodologi apa metodenya gak sukses. Bisa dong ngawur. Bisa dong. Kalau cara di mulai kalau rada gaya di murid guru MAO. Terus Pak Genan aku rada isin kok ora payu rapi. Bareng payu rapi alhamdulillah. Bisa gak ngawur. Jenenge itu. Jajal ke dia anak ra payu rapi nganti Joko Tuwa isin dong. Enggak isin dong. Isen lho. Isen ngawur. Isen ngawur. Mulane Pak Aziz Rabi wah sopan enggak. Yo kaintanya ora kok perkara seneng dene Pak Rabi harga diriku kembali. Sebagai guru. Dewe bangun ngoten dadi alamate wong alim nek murid alim. Zakaria Ibnu Hajar Al-Asqalani iku dia murid Zakaria napa?
Al-Ansori, Zakaria Al-Ansori di murid Ibnu Hajar apa? Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid sengarang mungkin. Jadi kaya Abdul Hasan Asy-Syadzili di murid Abdul Abbas Al-Mursi, terus di ngarang di murid Shahibul Hikam. Imam Nawawi di guru Ibnu Malik. Jadi kaya Abu Zubair di murid Mbah Sahal kan ora isen. Gagah. Jadi aja ini masalah, ora di murid wong alim masalah. Kaya kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga kiai ini kurang tirakat. Ajane ya orang kita sing goblok aja. Tapi kan tetep ae iso tersangka. Maksudnya iso ae tersangka. Lain nak murid alim kan baru kayak begini. Kalau terusakan itu, sebetulnya masih bisa dihitung. Makanya anak maknani Quran, saya bisa tafsir seperti ini itu barukannya fikih. Saya fikih itu ngelotok. Karena memang di sinau nih selain di musyawarah. Saya ulang lagi ya. Allah ngendikan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kowe nak gak ngalim fikih ra ngare iso maknani. Tak jamin ra ngare iso. Paling iso maknani mufradate fatalliqu mongko megato sira kabeh guna ing nisa. Mbok pekat liiddatina krana iddah nisa. Kowe maca ya ora paham muridem. Lah kok iso paham ya maknane maka talaklah mereka karena iddahnya. Nalak kok karena iddah. Nalak ya krana mangkel sing ngono. Kan utek wis elek dadi wis gak nyambung. Maka talaklah istri kamu karena iddahnya. Kenapa terjemahkan fatalliquhunna? Tapi nak kowe ngalim fikih mesti oleh terjemah ini. Maka kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa iddahnya yaitu nyerai fiturin lam yujamiha fihi. Jadi nyerai di suci yang tidak dijima. Mergo nak suci sing dijima jima amdadi wis mangkel malah iddahe sangang wulan. Wis ngono raine lahir mirip. Bapake mangkel. Pamane mbokmu wong biasane wong wedok mertua nak dimantu mangkel kan mangkel kok. Bareng lahir ya Allah ya amit-amit. Dia putu kok koyo mantu sing elek. Lah sing lanang gak diida. Karena gatan saulan katut babon. Apa meneh nak babone terbukti teman masa lalu. Wah, tambah mantel. Ternyata ya alternatif kau dirabi. Oh itu kan mantel. Ya makanya kalau maknani Quran, li itu kan manfaat. Makanya kalau dalam bahasa Arab li Zaidin alayya dainun. Berarti Zaid yang punya uang, apa? Saya ulang lagi ya. Li Zaidin alayya dainun berarti Zaid ngutangi saya. Karena Zaid kenal li, yang saya kenal alayya. Ya, saya kalau punya utang sama Zaid bahasanya apa? Li Zaidin alayya ma'lun atau dainun. Berarti yang punya uang siapa? Zaid, posisi saya penghutang. Tapi kalau saya bahasa Arab kan ala Zaidin li ma'lun atau li ala Zaidin dainun. Berarti yang punya utang siapa? Zaid. Pokoknya kalau yang kena ala itu korban. Secara umum begitu. Makanya Quran juga menghentikan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Berarti laha itu ahwal yang positif. Paham ya? Yang menjadikan surga, wa 'alaiha amal-amal yang negatif. Makanya orang Arab itu cukup bilang wa laha wa 'alaiha. Ya. Makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil Qur'ana hujjatan lana ya, wala taj'alhu hujjatan alaina. Itu sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sudah cukup ya. Kalau kita berdoa apa? Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana. Berarti apa? Jadikan Quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya. Wala taj'alhu hujjatan alaina. Jangan jadikan Quran ini hujjah yang merugikan. Itu dalam bahasa Arab fusha itu sudah cukup permainan li dan alam. Aku ora ora bahar iso ta orang tak warai ris ben sane alim nah diulang. Jadi itu ya alim ya wong gurumu. Nah, padahal di situ diterangkan wa fa'talliquhunna li'iddatina pakai li. Ya, justru pakai li itu maknanya berarti apa? Maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Mergo pakai li kayak tadi apa? Ij'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Jadi li dan ala itu gitu secara umum lah. Tentu ada pengecualian di sini kalau tidak ada pengecualian. Kau nak bantah. Lah kok assalamualaikum kok ora assalamualaikum wah amatir susah.
Ya iku wis dipikir, mulane aku muni umume ngono. Mergo aku ngerti ya ana assalamu alaikum. Mestinya kan kalau pakai kaidah itu assalamu lakum. Tapi kalau usah bantah ngono ilmu mulatian kok bahasa. Ojo kaya wong Islam sing lagi seneng-senenge Islam men bantah ngaji ra gelem men bantah. Oh, coba. Nak bantah wong alim nemen-nemen sing ra trimo malaikat ku apa? Sing ra trimo malaikat Israil. Mestinya paling tersinggung nak wong alim dikritik ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan mboten aktif. Mboten nurono wahyu. Israil sing mboten ate pensiun. Malaikat Mikael mbek sampean iso pensiun mergo males ngake rezeki kowe. Akhirnya Mikael males mesti dadi Israil karena orang itu tidak mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya kalau Mikael dikonfirmasi Israil, ini best off. Wah, sudah. Jadi koordinasinya Mikael sama Israil. Jadi kalau jatah rezekinya selesai, berarti jatah ajalnya datang. Kalau baleni malih ya. Wong iso maknani Quran tahqiq itu tetap barokah fikih. Makanya fatal likuhunna liiddadina, maka ceraikan istri kamu ketika yang menguntungkan iddahnya. Yaiku apa? Nyari fituhrin lam yujamiha fihi. Kaya sing didawaken bahwa Kanjeng Nabi ketika dengar Abdullah bin Umar menyeraikan istrinya pas haid, Umar sebagai bapaknya diminta Nabi anak kandhani, suruh ngerujuk dulu baru setelah masa suci kalau ingin cerai gak apa-apa. Makanya di fikih takrib disebut apa? Tolak sunni, yaitu tolak fiturin lam yujami. Karena nanti iddahnya cepat karena sudah terhitung suci, berarti mulai masa iddah. Tapi kalau diceraikan pas haid belum terhitung masa iddah, nanti nunggu tuhur berikutnya. Apalagi tuhur yang dijima. Jadi bengi dijimak jadi anak esok pegang muang kalau pegang warang ngape iddah dibeli dikandani dokter nak ibu hamil mate wong ngenteni 9 bulan ngandung wong sing sangka benih sing rambok wis ngono bojomu krungu rabine mbek mantane kaya apa muang anak ngene iki potensi gak disayang yakin. Loro anak ini loro, iku kudu diruwat. Pemene nak lahir mirip raine. Loro meneh. Mantep lho. Itu sama wulan. Nak kowe ayu misale sing seneng akeh yo mangkel ngenteni sangang wulan. Nah, idah datil akro kan 3 wulan iso wae 3 wulan wis payu meneh kan. Kono payune untuk bojo elek, kowe payu untuk ganteng kan iso gaya kowe. Iso saingan, maksudnya iso kompetisi. Kono Pak Tosa terus bojomu Pak Alpat kan iso ngeke. Kan kena go nyerempet. Tapi gak kowe ape muangkel wis saingan jebule. Hamil. Susah. Ya jadi apa? Eleng-eleng ya kena ngaji fikih sing takib ya. Fatal likuhunna liiddahina, maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Berarti mencari masa sing aqsarul iddah, sing iddahe paling pendek. Itu apa? Tolak fidurin lam yujami hafi. Jeleng to? Ning takrib kan ono ngono ya. Tak eleng to ora? Ora eleng kebangetan to. Fa'ala wa ila ning atase Allah sarasan al-karim kang mulya iki mati de tetangganan ingsun kita ma minadal mukhtasari ing dalem nyempurnakno ikilah mukhtasar to sempurnane ikilah mukhtasar bi ayu qaddiro to bi ayyub dironi sama ya. Mergo qaddaro ge dadi takdiyah, aqdaro ge dadi napa? Takdiyah. Jadi wong Arab kadang muni apa? Farrahtu zaitan atau afrahtu zaitan. Kados nazala Al-Qur'an berkali-kali kan pakai untuk mutasi, kalau enggak pakai nazala ya pakai nazala. Misal ana takut durunge dadi malian di luwat ana takut. So ben bantalah kowe saiki ana. Ayo bukti apa ya? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Berarti pakai anzala. Terus wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukti wa nazzalnahu tanzila. Berarti Allah pernah pakai anzala untuk takdiyah, ya pernah pakai nazala. Jadi
Jadi untuk tadiyah bisa anjala, bisa najiyah. Mulai beja-bejane wong apal Quran, ahli lughat, ahli fikih. Wis top. Maksudnya itu wis pokoke top. Mulane ibu kula niku bangga. Kula niku wong alim ku untunge sitok, didongakno wong akeh. Kula niku baru kaya kecelok ngalim, mbahmu nak ndongakno kula tenan. Mergo kiai mari ra izin niku nak jadi murid. Ibu kula nak ndongakno tenanan. Kula riyen sing nglamar ku Pak. Dadi bangga dadi ibu. Nek ibu Paris gak bangga. Mergo payune ku last minute. Jadi wis sempat gantungan terus dadi ibu ya. Payu ta ora. Kula zaman mondok sing nglamar umur 30 kok. Kabeh wong di pondok. Jadi ibu wis ngendikan anakku jadi mek sapa wae tetep menang untung. Akhirnya kan untuk ini Bu, luapan donga, bangun karena bangga itu enggak ono, ibu kula mergo bangga itu enggak ono, bapak mergo bangga itu enggak ono. Kanca-kanca kula mergo kula ngalim kok takok-takokan iki yo enggak ono. Asline niate elek. Mboten nak iskal takok, nak iskal. Nanti saya gini dadi kiai sing dhisik ra mutalah nak SMS. Gus dadi kiai cepet iki wong sing takok isih ning omah. Sing takok iki ning omah dene ra iso. Ya cepet Gus wong sing takok ning omah. Aku muni ra iso kan isin. Wah, mateno. Ya yo ngene iki. Kadang tak bully. Sesuk jawab sesuk wong ngene kok omah. Sing takokne kok omah ra iso jawab kan mriyang apa. Mulane kowe mumpung ora ngalami ngono mutolaah sing tenanan. Sampai sing takok ijek ngentek. Lah iya nek pas aku go HP nek ora. Jadi baru kayak ngalimmu kata, yang jelas didongakno guru, didongakno wong tua. Wong tua dibangga, oh bangga banget, seneng. Ya didongakno wong sepuh-sepuh, masuk basal gitu, sering dongakno guru. Kalau dia pernah butuh goblok, ya cara oleh, cara pantas ya isen, cara pantas. Cuma tegir yang kirim sih, benar, tapi cara oleh milah ya isen. Gua dulu terus nol. Jadi lafaz-lafaz yang di muharrar tidak ada, Ibu Imam Nawawi kadang mau ditambahi salah. Ya kayak tadi, normalnya orang itu mesti muharramatul khair, pasti hanya nyebut apa? Salat, puasa, maca Quran. Itu kan normal spontannya enggak terlintas. Yang termasuk haram adalah salat. Nanti Imam Nawawi nambahi salat. Salah doh, maksudnya lafaz satu wat salat. Wa'ala wa ila ning atase Allah saratan al-karimi kang mulya itimati uti tetangan ingsun kita mamin tasor bi ayyuqad dironi utawa bi ayyub dironi sami kelawan yen to nyempurnakno sapa wa taala ning ingsun ala itmamihi ing atas bi ayyuqad dironi gambare kelan yen to ngekeki kekuatan sapa Allah ning ingsun ala itmamihi ing atase nyempurnakno kita mutasor kama abdarun. Dan ini berarti beliau milih abdaroni. Kaya oleh ngekeki kemampuan sapa Allah ning ingsun alat bidaihi ing atase ngawiti ngarang kitab napa Mukhtasar. Mergo ngeten ya ulama itu gadah tradisi nak kawitane apik iku alamat apik. Jadi misalnya Pak Haris dilamar wong kok perjalanan mulus terus gak ono ekspresi sini itu berarti alamat dadi. Tapi awalnya kok wis ape rono kok wis keserempet. Pokoknya apa-apa, mereka orang Arab itu ya ulama lah, itu gak ada kaidah al-bidayah lahian nihayah. Di antara awalnya masalah itu biasanya ya. Makanya fungsinya unik, caranya itu semoga Allah memampukan saya, ngasih kemampuan saya untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar ini. Sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai. Mestinya cara logika, mulai gampang nggak? Iku orang ulama itu, orang rasanya jadi ulama. Kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang. Kalau sampai Jakarta kan enggak gampang. Cara pikiran berarti kira ulama. Cara pikir ulama orang ngono. Ketika saya sholat, Allahu Akbar. Dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa. Karena kita ditakdir memulai kebaikan. Kalau Allah berkenan menakdir kita memulai kebaikan, pasti Allah juga berkenan menyempurnakan. Karena tadi al-hidayah lahiyan nihayah. Jadi yang pertama itu ya awal dari sampai selesai. Makanya kita ini husnudzon sama Allah. Ditakdir mondok ya war kebaikan. Engkau terusannya udah dikiai karena ditakdir mondok. Wah luar biasa. Meskipun ya kadang ranai kelas, kadang macam-macam lah. Tapi itu mesti al-bidayah lahian
Itu anggar mbok husnudzon itu tetap sesuai jadi kiai. Meskipun jadinya karena enggak ada saingannya di kampung situ. Enggak masalah itu penting koyo al-bidayah lahiyan nisa. Jadi al-bidayah itu kawitan, lahiyah yaktine uti bidayah iku yo an-nihayah minangka pungkasan. Makanya Imam Nawawi itu unik. Saya minta Allah memohon supaya ditakdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai. Mestinya pertanyaannya kan mulai kan gampang memulai wae, tapi tidak begitu cara husnudzon be Allah. Muamalah kita tidak seperti itu. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi qabul. Engkau al-bidayah lahiyan. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika Anda sholat, ketika Anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana intadzonni abdi. Jadi di Syekh Haris paling salah, mestinya mbak belum kenal, ibu awal belum dirabi. Tapi dia ini salah hati, belum dikenal, mesti gelem. Ya, akhirnya gelem tenan. Ajane gak, mesti nak husnudzon belum dikenal, belum dirabi. Berhubung cara berpikir rangono adalah ya, gelem tenan. Tapi ku hujan coba lakoni, mau bagi ijazah, wah sembrono. Cara berpikir ulama itu apa al-bidayah lahiyan. Karena apa ya ulama itu cara berpikir itu apa ya ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya dengan Allah itu nyaman, khusnudzon, nggak mikir neko. Sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta kecuali Allah menghendaki mau disembah dan ya Allah tidak membuka pintu amal kecuali Allah ngersakno mau diterima. Karena cara berpikir itu memang ana intadzonni abdi. Terus kalau terusakan ya. Wau kita mami hadal mukhtasar bi ayyuk qadironi atau bi ayyuk qadironi ala itmami kama qadironi alam tidak ibima taqaddama ala watil khutbah bima kelan perkara taqaddama kang dhisik apa ma ala watil khutbah ing atase ngletakno khutbah fa inna mung satuna wa ta'ala la yaruddu ora nolak sapa wa maning wong saala kang njaluk sapa mandu ing Allah wa tamadalan tetangganan sapa man alihi ing atase Allah. Wa ilailan maring Allah sarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastina jilan tetanggenan ingsun fidzalika fidzalikal mukhtasar wa ghairihi lan yani mukhtasar. Itu fidzalika fi itmamil mukhtasar wa ghairihi lan yani itmamil mukhtasar. Pegangan saya selalu Allah baik dalam hal ngarang kitab atau dalam hal-hal yang lain. Fa inna mongko satuna wa ta'ala iku la yukhayyibu. Iku ora bakal ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing Allah. Misalnya ono kiai maknane kok fa innahu mongko sak temne kelakuan layak ibu ora bakal tuna sapa man wong kosoda gitu ya oleh berarti langsung jadi istinaf tapi normalnya ya kembali ke depan dulu kalau ke depan ya fa innahu wa ta'ala la yukhayyibu ora apa orang ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing apa kalau kamu maknani istinaf baru ya fa innahu mongko sak temne kelakuan layak ibu ora bakal tena ora bakal rugi sapa man wong kosoda kang nejo sapa man ing Kamen milih di partai pertama atau partai kedua? Pertama wes. 01. Iya, beli 1 dapat 2. Karena kalau orang tasawuf itu cara doa itu niru Zakaria Al-Ansori. Apa Nabi Zakaria itu? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak donga mbek pengiran kuning. Jadi ini sekaligus nah iki ijazah apa sing mau gak. Nabi Zakaria kan boten gadah anak. Beliau itu sepuh, bojone ini mandul. Jadi Zakaria piyambak sepuh, bojone mandul. Rabbi inni wa hanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Iku oleh donga rayine pangeran mesti tok. Walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau. Jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa. Jadi ngerayune iku walam akum bidu'a ika rabbi Sakia, saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu, karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul, tetap berani minta anak. Karena apa pengalamannya hubungan dengan Allah itu tidak pernah kecewa. Aku kan kecewa bolak-balik, maksudnya tidak tahu mati. Akhirnya apa itu bagus.
paling ora mati bener. Lah ini salah Anda ini. Jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Pasti awalnya sing apian tetep ngebar kowe urip, tapi kan jadi Nabi itu lain. Makanya kalau doa itu rayuannya walam akum doa ika robbi sakia. Jadi walam akun nan ora ana sapa ingsun didoa ika kelan nyuwun teng jenengan robbi do ingsun sakian wong sing kecewa. Sakian manan celaka saya tidak pernah hubungan saya dengan jenengan ketika minta itu kecewa. Maka meskipun ini aneh, yaitu kan seorang yang sepuh, istrinya mandul itu kan aneh. Akhirnya beliau terberani wa ini khiftul mawal ya miwara iwakana temati akhiran fahab li milladunka waliya. Itu kalau enggak nabi enggak berani. Beliau minta anak justru menyebutkan maneknya. Gusti bojo kula niku mandul. Kula niku tuwek, tapi tetep kayak anak. Jadi cara bocah lanang kula nggih elek, ora anake kiai itu bisa nemu ayu iki. Oh mestine iku jenengan kudune sakake. Jebule sing ayu ndonga, jenengan nggih sakake kula Gusti, ampun turutin. Lah guys, adu langit ya, adu kekuatan apa? Dan biasanya Allah itu milih korban. Berarti nyebadani sing ayu, mergo nek entuk cah elek iku korban. Biasanya Allah milih sing apa? Sing korban. Lho ya isen kok ayu dirabi cah elek isen. Soale eleke pinter tak Gus iki cek ana tambalane wae elek goblok. Modal mahabbah waduh. Ya jadi hubungan dengan Allah itu kalau bisa niru kayak Nabi siapa? Zakaria. Wa walam akum bidu'a ika rabbi syaqiya. Summa qaddara mongko nuli bayangno sapa musannaf buku al-matlubi. Ing tumibane barang sing disubrih biroja ini jabati kelawan ngarep-ngarep kasambadan. Faqala mongko dawuh sapa musannaf wa as'aluhu an-naf abihi. Iki ketok nak ulama dhisik mek pangeranku plek tenan hubungannya deket sekali. Kan dekne lagi ngarang. Lucu kan Imam Nawawi lagi ngarang. Terus donga, ya Allah, semoga karangan ini khatam dan memberi manfaat. Lo khatam urung kesembatan terus jaluk manfaat. Kok saking GR mesti disembatan. Ya mulane dekne bakas kaya kowe lho, payu rabi urung kok muni mugi-mugi anak kula saleh. Engko payu rabi wae urung kok bakas anak saleh. Bukan kemenculoten apa? Lha iku oleh, mergo gayane kok umparat pengira. Dong. Mulane apa? Imam Nawawi summa qaddara wuku al-matlub. Ini analisisnya Imam Makhali. Imam Makhali nganalisis Imam Nawawi. Kemudian musannaf yaitu Imam Nawawi bayangkan al-matlub itu terjadi. Maknanya al-matlub itu apa? Tamamul mukhtasar apa? Tamamul mukhtasar. Ketika tamamul mukhtasar terjadi berarti matlub terjadi. Itu kan belum terjadi dibayangkan. Kemudian itu juga dibayangkan manfaat. Padahal urung terjadi. Paham itu saking husnudzane be Allah Subhanahu wa taala. Mergo biroja'il ijabah. Beliau yakin kalau doanya pasti mustajab. Bil mukhtasar tegese kelan mukhtasar manfaat fil akhirati ing akhirat. Iku pikirane wong waras ya. Maksudnya manfaat ing akhirat ora terus dadi dhuwit, terus dadi omah apik, payu rabi opo amatir. Jadi nak ulama muni manfaat itu pikirane manfaat itu ning nah kowe kan gak buke dadi dai kodam entak-entuk ngono apa wis gak mungkin amatir. Lho tenan sampean wong top tenan orientasi yo akhirat karo walal akhiratu khairul laka. Lho kula masih modern nah tetep orientasi ke akhirat. Oh mboten kira. Sampean murid kula terus hormat kula sowan kula mboten. Pokoke mulang perintah Allah ngilangi dosa kitman. Berat, di ilmu berat, dosane kitman nyimpen. Apa mulang ke wong ra paham nuruti berat. Tapi tak anggap mulang itu ngilangi itu. Iku dosa kitman dulu. Mboten ate kula kepikiran teng donya untuk walas berlebihan mboten ate. Karena ya tadi tetap walal akhiratu khairul laka minal dunya iku nopol. Mesti mbok tinggal. Mbok toto kaya apa tetep mbok napa? Mbok tinggal. Mulane mriki tafsiri manfaat iku napa? Fil akhirah. Ing dalem napa? Untung sing nyarai Imam Makhali, sing nyarai kuwe manfaat. Bukan alim itu terus payu. Waduh, matano. Li kedua ingsun bi ta'lifi iklan ngarangi la kitab walisa iril muslimin. Nah, terus ulama dulu itu enggak ada yang ego. Enggak ada yang egois. Manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh umat Islam. Babihim tegese semuanya wong Islam. Iku namane sekerine wong Islam. Bi ayul hima.
Gambare itu ngilhamno sapa wa taala him al muslimin alitina ing tenanan di iklan hadal kitab. Ukuran kitab ini manfaat, banyak orang Islam yang serius menekuni kitab ini. Masuk Mahatali kajian itu dianggap serius. Ba'duhum kang utai sebagian al muslimun bil istiwali bi. Lawan ketunggul bi iklan hadal kitab ka kitabatin kau nulis wa qiraatin nan maca wa tafahumin nan mahami wasarkin lan nyarai. Nah kowe mlebu ning kitab iku maknani tak orek. Jadi sebagian itu cara ngitmai kitab ini nulis, maca, mahami, nyarai, ora mungkin wasarkin wis mukhal. Wa ba'duhum bi ghairi dzalik sebagian utai sebagiane muslimin bi ghairi dzalika kalan liyane mengkon-mengkono kitabah qiraah. Kali ana tiga dene bantu alih ing atas hadal kitab diwakfin. Jadi kan arah iso maca tuku mahali diwakafno, paham nggih? Au naklin ilal bilad, krungu ning Papua ora ana kitab mahali, ke tuku mahaline kajen mbok kirim ning Papua. Au naklin ilal bilad. Au ghairi dzalika liyane mengkon-mengkono kabeh. Ya kowe paham ra paham teko siar. Tanggapnya mlebu au ghairi dzalika. Au ghairi dzalika. Atau selain itu semua. Atau selain itu ngarang ra iso, nyarai ra iso, wakaf ra iso, tapi teko ning majelis minhajud thalib. Go posisi atau iku mlebune au ghairi dzalika. Ya sembono sokoe. Au ghairi dzalika utaliane mengkono-mengkono kabeh. Wa nafa'um lan muga-muga paring napa manfaat sapa wa hum ing kabeh al muslimin wastad bi unafuhu itu. Di annahu sababun fi. Jadi muga-muga kitab iki manfaati kabeh dan manfaati terus menerus. Terus di annahu li anal kitab sababun sebab fihi finnaf. Warid wa as'aluhu an naf'a bihi li warid wa nahulan ingsun njaluk ing ridane Allah ani sange ingsun wa an akhibba ilan sange pira-pira kekasih ingsun bitasdid kelan tasdid wal hamzah lan hamzah. Di akhibba jamu habibin jamil lafat habib. Man tegese wong uhibbu kang seneng ingsun hum ing man niku saged ya pokoke man ngeten nggih teng adate Quran man itu secara lafaz mufrad mudzakkar eling-eling nggih man secara lafaz apa mufrad mudzakkar tapi secara makna itu jamak makanya Quran itu kadang ngendikan dengan sisi lafaz kadang dengan sisi makna kalau beri contoh ya si masyhur innal ladzina amanu terus innal ladzina amanu wal ladzina hadu terus wan nasara wasabiin terus man amana kan pakai mufrad mudzakkar kan wa amila ya mufrad terusannya apa falahum ajruhum pakai apa pakai hum jadi man itu kalau riayatul lafzi itu apa mufrad kalau riayatul makna jamak ada contoh lagi yang di juz 11 wa minhum may yastami'u ilaik sebagian riwayat apa sebagian ayat apa yastami'una ada man yastami'u ada yastami'una berarti kalau man yastami'u riayatul lafzi kalau yastami'una riayatul makna melane man uhibbuhu ya boleh uhibbuhum boleh paham ya jadi boleh akhibbai orang-orang yang saya kasih berarti man uhibbuhu atau man uhibbuhum boleh riayatul lafzi boleh riayatul mana. Terus wa jami'al mu'minin. Jadi kawan wa as'aluhu an naf'abihi wa ridwanahu anni wa an ahibbai terus wa jami'il mu'minin kan wa an ahibbai anni wa an ahibbai wa jami'il mu'minin lan sakabehane wong mukmin. Min atfil ami saking ngatafno am ala badi afrodi ngatasi afrod sebagian afrodi am kan akhibba itu kan juga orang mukminin berarti akhibba itu khos mukminin am berarti atful am alal khos mergo akhibba adalah ba'du afrodil mukminin takarrara dadi kebolak-balik nabi iklan iki donga doa lidzalikal ba'di maring mengkono-mengkono sebagian ala dikang min hukang istiqangin hangibak di al-musannifu te musannaf rahimahullah. Jadi cara pikiran Imam Mahalli sing nyarai iki malah lucu. Jadi Imam Nawawi kan wis muni li kanggo ingsun. Berarti li Imam Nawawi yo entuk wali sairil muslimin dekne entuk meneh wong dekne ya wong Islam. Terus ono-ono Imam Mahalli dadi melok terus itu. Napa dadi napa ya pokoke ngono. Ono-ono
Wae kula suwun iki karena masih mukadimah. Malah ini mriki terangaken apa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannaf. Ya kan ketika seorang musannaf misalnya saya ndongakno jenengan, Allahumma firli wali jami'il muslimin. Saya kan termasuk orang Islam, berarti ikut doa itu lagi. Paham ya? Wal mukminin, ya saya ikut doa lagi. Misalnya kayak itu Allahumma firli wali jamil fuqara yang mlebu meneh kan. Makanya di fikih itu lucu. Fikih itu ya ono kacone. Fikih itu ya ono kacone. Itu sampean lihat di bab wakaf, apa di bab wakif itu tidak boleh mewakafkan pada dirinya sendiri illa min haitsul wasfu, kecuali dia punya status itu. Ya, kecuali dia punya, enggak boleh saya wakaf misalnya wakaf tu ala baha enggak boleh. Tapi kalau begini boleh. Wakaf tu ala bani Kiai Nur Salim al alima minhum. Itu boleh. Terus nanti yang alim masuk meskipun dia wakif. Masyhur itu di fikih di bab wakaf itu, Pak. Orang itu enggak boleh makofkan pada dirinya sendiri kecuali atas nama sifat. Ya, jadi misalnya saya wakaf enggak boleh pada diri saya, tapi saya boleh ngawatan wakaf tu ala bani Nur Salim misalnya al alima minhum. Terus kamu termasuk wakif yang alim. Ya sudah ikut masuk berdasar hadal wasfu tadi. Jadi makanya itu kan jadi perdebatan di fikih. Apakah kalau seseorang ngomong itu dakhilun fil khitab amla? Ya jika seseorang itu ngomong, apa dia masuk di khitab apa enggak? Karena dia juga manusia. Jadi misalnya, "Cung, wong sing lesu gak imangan." Ternyata gue dhewe lesu. Enggak bisa kamu tegur. Iya toh, nyugoi tamu kok mangan dhewe. Karena tadi apa ya? Memang itu kan ada perdebatan apa? Halil mutakalim dakhilun fil khitab amla, itu kalau di usul fikih dikaji apakah mutakalim itu masuk khitab apa enggak. Tapi kalau di doa masuk ya, jadi ketika li ya ingsun wali jamil muslimin ya masuk karena musoneb ba'du afrodil apa muslimin mukminin ya masuk lagi. Itu makanya di sini takarrara bi ad-du'a napa lidzalikal ba'di alladzi minhu al-musannaf. Jadi musannaf tentu ikut lagi selain mengatakan li, beliau mengatakan wali jami'il muslimin dan beliau minal muslimin. Ini kita butuh alam.